Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ma ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Para mukarram wal muhtaram, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jannatin beserta para jajaran pengurus, para asatid, para guru, para hujjaj. Khususnya kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Saharuddin SQMA, para asatid lainnya, Ustadz Didik, Ustadz Windu, Ustadz Syahroni, ya, para yang hadir semuanya di sini, para sesepuh, para perwira, para jamaah Jannatin yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, majelis rutinan hari Sabtu subuh, yang mana mengkaji kajian fikih dan juga sebelumnya kita baca bersama zikir wirdul latif. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja membaca bersama-sama zikir wirdul latif dengan mengharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah atau perantara dengan wirdul latif ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan afiah. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang mudah, yang lancar, yang berkah. Dan juga Allah jaga, Allah lindungi kita semua dari hal-hal yang sifatnya bala, bahaya dan bencana. Kita minta kepada Allah juga di waktu yang mustajabah ini, ba'da subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini, wabil khususnya dari negeri kita yang kita cintai, yaitu Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, Allah Subhanahu wa taala jaga kita, usaha kita diberkahkan, usaha kita diberkahkan, pekerjaan kita, dan juga mudah-mudahan di pagi subuh yang mulia ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia wal akhirat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama beristighfar kemudian bersyahadat dan sholawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سيدنا الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمزة والعباس وجميع أنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أمواتنا وأوليائنا وساداتنا وجميع الصوفية تعالى جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغاض الأبدال ورجال الغيب وأهل درك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها، منهم إلى خصوصا إلى روح قطب الرباني وغاث الصمداني تنشي عبد القادر الجيلاني، وإلى روح سيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيد الشيخ أبي جنيد البغدادي، وإلى روح سيد الشيخ أبي حسن الثادلي، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن أحمد بن الغزالي الطوسي، وإلى روح سيد الشيخ قطب الإرشاد وغاث الإباد والبلا صاحب ورد اللطيف أبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى روح قطب الأنفاس والنبرة سيدنا بن عبد عمر بن عبد الرحمن العباس، وإلى روح مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى روح خصوصا إلى روح سيد الشيخ معروف الكرخي، وإلى روح سيد الشيخ وإلى روح سيد الشيخ وإلى روح جميع أولياء في هذا المقام والمكان، وإلى خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب حسن بن أحمد محمد السليم الكف، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني
وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة.
Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa bisanadin muttasilin ila an qala fa fi hadhil halatil khamsati al mutaqaddimati yu'dharu fiha al ma'mumu ila thalathati arkanin tawilatin bittifaqi wa baqiya arba'u halat. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, jadi kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya minggu yang lalu. Keadaan makmum, ini kalau yang bawa bukunya halaman, yang bawa bukunya halaman 2 berapa? 258. Yang bawa bukunya 258. Ya. Bagi jamaah yang membawa bukunya dibuka halaman 258. Ya, jadi poin ke-6 itu ya, perhatikan ada salah cetakan ya. Dalam kelima keadaan ini fa fi hadhil halat, yaitu di sini menerangkan tentang makmum tertinggal oleh imam dengan 3 rukun ya yang panjang, dimaafkan oleh syariah dengan catatan beberapa keadaan, yaitu 9. Kemarin kita sudah bahas 5 ini yang dimaafkan oleh syariah bittifaqi, yaitu dengan ittifaq kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat di dalam 5 itu. Ya, kita ulang lagi 5 itu. 1, ya, makmum yang bacaannya lambat karena tidak mampu secara alami. Ya, kalau bahasanya tidak mampu secara keadaan tubuhnya, ya, apa dia misalkan sumbing, ya, atau dia cadel, jadi dia tidak mampu. Bukan gak mampu baca Al-Fatihah karena tidak hafal, tapi lambatnya itu karena kekurangan ya fisiknya,
Maka ini dimaafkan jikalau makmumnya terlambat dari imamnya tidak 3 rukun. Yang kedua, makmum yang ragu-ragu apakah sudah baca surat Al-Fatihah apa belum. Jadi ketinggalan 3 rukun tuh, makmum lagi posisi berdiri, imam udah mau sujud. Itu 3 rukun namanya. Padahal kan kita udah bahas sebelumnya, kalau berjamaah nggak boleh makmum ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan 2 rukun batal sholatnya. Ya, ketinggalan 1 rukun hilang fadilah jamaahnya. Ketinggalan atau mendahului 1 rukun hilang fadilah jamaahnya, tapi nggak batal sholatnya. Ketinggalan 2 rukun batal sholatnya karena imam didahului oleh makmum. Nah, ketinggalan 3 rukun di sini karena memungkinkan terjadi sama kita, makanya dibahas sama saya, nggak dilengkap, ya, karena kemungkinan ini terjadi oleh kita, ya, ketika kita sedang berjamaah. Jadi fikih itu membahas apa yang kemungkinan terjadi sampai bahkan ketinggalan 3 rukun. Ya, ini dibahas bagaimana, seperti apa, dan bagaimana yang dimaafkan oleh syariah. Maksudnya dimaafkan bagaimana? Dimaafkan itu berarti tidak batal sholatnya. Sholatnya tetap sah, ya, berjamaahnya tetap sah, gitu ya. Yang jadi masalah begini, kan makmum berjamaah dengan imam, maka ini yang jadi sorotan adalah si makmumnya, bukan imamnya. Imamnya nggak jadi masalah kan? Ya, artinya jamaah tetap berlanjut, tetap terus menerus. Yang jadi masalah kan makmumnya. Nah, kita sering menjadi makmum, makanya kita perhatikan ini. Ya, makmum ragu-ragu sudah baca Al-Fatihah apa belum? Au syakka hal qara'a ay idza syakka hal qara'a Al-Fatihah ta'amla. Wa man laha nasiya, yang ketiga makmum yang lupa membaca Al-Fatihah. Karena dia lupa akhirnya dia baca. Imam udah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Karena dia lupa ketika imam sudah ruku, ya Allah belum baca Al-Fatihah. Akhirnya dia baca Al-Fatihah dari awal. Ketinggalanlah dia ceritanya nih, ya, ketinggalanlah dia daripada gerakan imam itu. Nah, ketika ketinggalan dimaafkan oleh syariat. Makmum muafik, ya, kemarin makmum muafik, makmum yang sedang bersamaan melakukan kesunahan, semisal membaca doa iftitah sedangkan imamnya sudah ruku. Yang kelima, ketika menanti saktah, yaitu diamnya imam. Ya, ketika menanti saktah diamnya imam, Al-Fatihah udah selesai, kemudian mau baca surat, itu namanya jeda. Jeda itu disebut kalau dalam ilmu fikih saktah, ya, waladdallin, amin. Diam berapa detik tuh? Biasanya berapa detik? 5 bagusnya. Ya, bagusnya 5. Ini kalau yang mau jadi calon imam, ya, bukan imam samudra, ya, imam. Mau jadi calon imam, perhatiin nih, 5, kasih waktu jeda buat jamaah, buat makmum baca Al-Fatihah. Ya, kalau misalkan ini ketahuan orang yang imamnya ahli fikih sama yang enggak. Kalau yang enggak ahli fikih biasanya langsung aja, ya, main asal ngebut aja, dallin, amin, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Nah, itu terus aja udah, nggak pakai jeda, kasihan makmumnya, ya. Tapi kalau orang ahli fikih pasti diem 10 detik, ya, paling lama 10 detik dia diem. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, itu pasti dia diem gitu, setelah Al-Fatihah. Nah, dibaca saktah ini kadang ada imam yang hafal surat, kadang ada imam nggak hafal surat, Pak. Ya, ada cuma hafal Al-Fatihah aja. Si makmum ini kan begini, karena udah kebiasaan, oh berarti kalau gitu Ustadz, yang kita dengar afdolnya makmum itu baca Al-Fatihah pas lagi imam antara jeda Al-Fatihah selesai dengan surat, kan bagusnya di situ. Ya. Dia tungguin sama dia. Imamnya udah waladhdallin, dia tungguin, dia baca Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah, nggak taunya imam ini nggak baca surah, langsung ruku.
Nah itu bagaimana tuh begitu? Langsung ikutin aja imamnya. Nih makanya ketika menanti saktah diamnya imam guna membaca Al-Fatihah, ternyata kemudian imam ruku sebelum ia membaca seluruhnya atau sebagian dari suratul Fatihah. Sebelum ia si makmum, ia itu si makmum. Ya. Jadi 5 ini udah ittifaq. Nah, 4-nya bagaimana? 4-nya 1, man nama fi tasyahudin, orang atau si makmum yang tertidur di tasyahud. Tasyahud keberapa? Tasyahud pertama. Ai idza namal makmumu, yaitu jelasnya adalah idza namal makmumu, jikalau seorang makmum itu tertidur fit tasyahudil awwali, pada tasyahud pertama. Nah, kita jadi makmum pernah nggak kira-kira tertidur tuh? Ya, tertidur, pulas tertidur. Saya pernah lihat ada orang jamaah tertidur lagi berdiri, cuman nggak jatuh. Ya. Tidur lagi berdiri, cuman nggak jatuh. Luar biasa. Ya. Bisa tidur berdiri nggak jatuh. Ya. Sampai imamnya udah mau salam dia baru ngeh, ya, baru bangun. Waduh. Akhirnya dia ikutin, dia bingung, dengan kiri kanan pada duduk semua ini. Ya, itu terjadi bisa Pak sama kita. Saking ngantuknya itu bisa. Nah, ini kan kalau di sini di dalam kitab dijelaskannya atau dicontohkannya ketika tasyahud awal. Kalau tasyahud awal ya memang rata-rata duduk. Nah, kondisi duduk inilah kadang yang membuat kita jadi tertidur atau sujud. Ya, kalau nggak duduk atau sujud. Ya, ketika tasyahud awal. Ya, ketika makmum tertidur saat tasyahud awal, terus kemudian imam naik Allahu Akbar, terus kemudian imam ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, berarti imam sudah itidal. Ini makmumnya masih duduk aja, tidur. Ya, ngantuk memang. Tidur. Tidur. Nah, tidur baru sadar pas lagi imam mau sujud. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, kalau begini ya kata para ulama di dalam ilmu fikih, menurut Imam Romli dimaklum atau dimaafkan oleh syariah kalau tertidur. Ya, tertidur. Ketika makmum tertidur saat tasyahud awal. Itu yang ke berapa? Ke-6. Berarti ke-6 itu. Ya, itu salah, itu poinnya salah itu 7 ini. Yang ke-6. Yang ke-7, aw ikhtalatu alaihi takbiratul imam, ketika takbir imam tidak mengetahui secara jelas oleh makmum, semisal makmumnya buta atau tuli atau keadaannya gelap gulita. Jadi ada satu masjid yang memang tidak memakai mikrofon, pengeras suara. Jadi kalau disebutnya aspek, apa tuh aspek tuh? Anti speaker. Ya, aspek. Tahu nggak itu? Hah? Ada daerah Jawa Barat masih banyak Pak. Ya anti speaker, nggak pakai speaker Pak. Ya, nggak pakai speaker. Ya memang begitu katanya. Ya punya dalil juga. Mereka juga punya dalil juga. Daerah mana ya itu ya? Luiliang masih banyak. Luiliang, Jasinga masih banyak tuh. Terus Sukabumi, Cidahu ke sana. Ya. Sukaraja antara Sukabumi ke Cianjur. Ya. Cihideng banyak juga. Terus mana lagi tuh? Bandung yang dalam. Ya, daerah Soreang itu masih tuh. Ya, Soreang itu ke sono lagi tapi ke arah Pengalengan. Ya, iya masih itu. Ciwidey juga itu ada sebagian yang begitu, aspek anti speaker. Ya. Memang begitu. Tapi kita nggak boleh apa? Nggak boleh mencela dia. Ya, karena memang dia juga punya dalil. Yang penting masih sama. Masih sama apanya? Amaliyahnya sama kayak kita. Kunut. Ya. Bahkan dia ngadain peringatan maulid, masih sama. Ya, sama, madhabnya juga sama. Cuman bedanya
nggak pakai speaker, nggak mau pakai speaker. Kenapa? Karena katanya yang namanya speaker itu nggak buat orang jadi khusyuk. Ya benar juga memang. Kadang kita kalau lagi nyampein materi nih, saking kerasnya nih sound, kita nyampein materi, jamaah belakang ngobrol, ya kan? Tapi kalau nggak pakai sound begini nih, nah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, harus kan jamaah pada ngelihat ke sini. Ya, kalau pakai sound, ada yang ngobrol, ada yang kesana kesini. Ya, mukanya, jadi akhirnya nggak serius, nggak fokus. Tapi kalau nggak pakai speaker, kadang ada benernya juga tuh. Ya, cuman yang kasihan muadzin. Ya, muadzinnya kalau lagi adzan, ya, dia naik ke menara, bener-bener naik ke menara, naik dia adzan, kenceng. Ya, saya herannya tuh nih di Tanah Baru aja masih ada di Tanah Baru. Ya, ajengan Mama Nahrawi namanya, almarhum rahimahullah taala. Ya, beliau udah meninggal tahun 2019 kemarin, ya, 2019, As-Soghiri namanya, Majelis As-Soghiri. Itu ngaji nariyahan, Pak. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nariyahan ya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam. Nah, kalau di sana enggak wa yustasqal, wa yastasqil ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil lak. 4.444 kali. Iya, jamaahnya ribuan, puluhan ribu. Nggak pakai speaker. Nggak pakai speaker. Ya. Nggak pakai speaker, boleh dilihat. Nggak pakai speaker. Itu puluhan ribu tiap malam Selasa. Ya. Jadi tapi memang kelebihannya, manfaatnya apa nggak pakai speaker? Jamaah lebih khidmat, lebih fokus, lebih serius. Tapi kalau pakai speaker begini, ya kiainya aja udah yang sholawat, yang lain, yang lainnya kadang ada yang sholawat, ada yang enggak. Ya, nah itu makanya. Ya, ada Pak, masih begitu ada. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya, jangan kita mencelaknya, ya, karena memang begitulah perbedaan. Ya, banyak sekali perbedaan. Kadang kita ini mungkin kurang jalan-jalan, ya, kurang kesana kesini, akhirnya kita menganggap bahwa ini salah, itu salah, gitu ya. Sedangkan kalau kita sudah coba untuk siru fil ardi, ya, kita sudah berjalan di muka bumi sejauh apa, gitu ya. Coba kalau kita lihat ke Fes, Maroko sana, wah itu luar biasa. Ya, banyak perbedaan-perbedaan yang kita temuin dan kita harus memahami perbedaan itu. Selama perbedaan itu tidak keluar dari jalur yang besar, ya, masih mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya dan juga Muhammad adalah utusan terakhir, maka masih dikatakan dalam Islam. Ya, tidak boleh kita mengeluarkan orang, mengkafir-kafirkan, nggak boleh. Ya, apalagi sifatnya furu'iyah, sifatnya apa? Cabang, nggak boleh kita begitu. Ya, jadi ketika ketika makmum tidak mengetahui, entah makmum itu buta atau makmumnya itu tuli, ya, atau tidak pakai speaker, ya, kita nggak tahu karena nggak kedengeran. Imam sudah mau sujud, kita masih berdiri. Nah, itu dimaafkan. Yang ke berapa? Ke-8, ketika makmum ingin menyempurnakan tasyahud, sedangkan imam telah berdiri. Yaitu yang ke-8, kadzalladzi yukammilut tasyahhuda ba'da imamin qama anhu qasida. Yaitu kadza, begitu juga alladzi, seorang makmum, yukammilut tasyahhuda, yang menyempurnakan tasyahudnya, ba'da imamin, setelah imam, qama, berdiri, anhu qasida. Ya, ai idza jalasa fi tasyahhud yukammiluhu ba'da an qamal imamu anhu. Idza jalasa, ketika dia duduk, fi tasyahhud, siapa dia? Al makmumu, seorang makmum tadi, fi tasyahhud, di dalam tasyahudnya, yukammiluhu, menyempurnakan bacaan tasyahudnya, ba'da an qamal imamu anhu, setelah imam berdiri darinya. Ya, jadi kalau makmum
ingin menyempurnakan bacaan tasyahud, kemudian imam sudah berdiri, maka dimaafkan. Yang ke-9, man nasiyal qudwah walam yatadzakkar illa wal imamu sajidun. Man nasiya, seorang makmum, nasiya yang lupa, al qudwah, dia telah berjamaah, walam yatadzakkar, dan dia tidak ingat, illa wal imamu sajid, sedangkan dia baru ingat ketika imam sudah dalam posisi sujud. Nih orang linglung begini nih ya, kalau nggak linglung banyak pikiran ya, jadi masuk ke jamaah, ikut jamaah, Allahu Akbar, dia lupa ya, sholat duhur, sholat asar dia lupa nggak taunya imam udah sujud baru dia ingat, oh iya sih lagi jamaah ini ya. Ya lagi, ada yang pernah kita begitu tuh ya, saking lupanya imam udah sujud, kita baru ingat bahwa kita lagi jamaah, akhirnya ketinggalan. Kalau ketinggalan 3 begitu berarti gimana? Ya kita ikutin biasa, seperti biasa kita ruku. Kemarin pilihannya 2 ya, pilihannya 2. 1 boleh ikutin, 2 langsung ke rukun yang imam tadi itu, langsung sujud. Cuman nanti tinggal nambah 1 rakaat lagi ya. Itu ya Pak. Nah, ini di sini saya baca ya. Kalau sini bahasa Arab, wa hadhil halatu arbaul akhirah, dan ini 4 keadaan yang terakhir ini, yu'dharu fiha, intinya adalah 4 keadaan yang terakhir ini ikhtilaf, perbedaan para ulama. Adapun yang kelima tadi itu adalah telah disepakati ulama yang tidak ada perbeda pendapat. Tapi kalau yang 4 ini berbeda pendapat menurut Imam Romli dan juga menurut Imam Ibnu Hajar. Lanjut ya, sedikit lagi nih. Penjelasan idrakul jamaah wa ghairiha, mendapatkan jamaah, penjelasan mendapatkan jamaah wa ghairiha dan yang selainnya. 1. Tudraku aslul fadilatil jama'ati bi idraki juz'in minas shalah. Tudraku aslu fadilatil jama'ah, mendapatkan fadilah jamaah bi idraki juz'in minas shalah, dengan mendapatkannya juz'in, sebagian minas shalah daripada salat tersebut, ma'al imami, bersama imam, malam yusallimu, selama imam tersebut belum salam. Jadi begini, ini jangan menemukan ya, kalau di sini tulisannya menemukan. Penjelasan menemukan jamaah dan yang lainnya diganti aja Pak, yang bawa buku dicoret mendapatkan jamaah ya. Jadi mendapatkan jamaah itu ada 3. 1 mendapatkan fadilah jamaahnya, 2 mendapatkan rokaatnya, 3 mendapatkan fadilah takbiratul ihram ya. Nih ingat-ingat 3. 1 mendapatkan fadilah jamaahnya ya, 2 mendapatkan fadilah takbiratul ihram, 3 mendapatkan rokaat ya. 1 tudraku aslu fadilatil jamaah bidraki juz'in minas shalah. Kita mendapatkan fadilah jamaah, kita sebagai makmum nih maupun masbuk akan mendapatkan nilai jamaah selama imam itu belum salam. Kalau imam sudah salam, maka telah selesailah jamaah tersebut. Salam keberapa itu? Salam pertama. Salam berapa? Pertama. Cuman perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan salam pertama itu terhitung selesai kalau di mim. Mim mana dulu nih? Ada assalamualaikum, berarti mimnya ada 2. Assalamu mim pertama, alaikum mim kedua. Pendapat yang mengatakan yang bagus nih, cari assalamualaikum mim yang kedua. Ya. Assalamualaikum. Kalau warahmatullah itu tambahan. Makanya kalau imam sudah ngucapin assalamualaikum, makmum boleh naik. Ya. Pertama loh. Nggak harus nunggu kedua, karena kalau kita nunggu kedua ngapain, dia udah keluar dari sholat ya. Makanya kan kalau di dalam kitab ya, di dalam kitab yang lebih tebal lagi itu mengatakan begini, kalau kita nunggu salam kedua imam, kita berarti bertumpu kepada orang yang sudah keluar dari sholat ya. Kita makmum ini nggak boleh mengikuti imam yang keluar dari sholat.
Sedangkan imam itu keluar dari sholat ketika sudah salam pertama. Nah makanya ya, tudroku aslu fadilatil jamaah, setelat-telatnya makmum ya atau masbuk ya, orang yang mau ikut satu jamaah, yang terpenting adalah jamaahnya itu si imam belum salam pertama, yaitu assalamu alaikum. Kalau dia sudah menyebut alaikum, maka kita sudah tidak dapat jamaah, mendingan bikin jamaah baru gitu ya. Malam yashrafi kalimatis salam indal Romli, kalau menurut pandangan Imam Romli yaitu assalam, mim yang assalam, au yantiq bil mim min kalimati alaikum inda Ibnu Hajar, yaitu menurut pandangan Ibnu Hajar mimnya adalah mim alaikum. Yang kedua, nah ini salah cetakan lagi nih. Yang kedua, idrakur rok'ah, mendapatkan rokaat. Ya, mendapatkan rokaat, ini jadi nyambung Pak. Yang kedua sama yang ketiga ini nyambung, disambung aja. Ya, idza adrakal ma'mumul imama ghairal muhaddits. Ya, ghairal muhdits, bukan muhaddits. Idza adrakal ma'mumu, jikalau seorang makmum mendapatkan imam ghairal muhditsi, yang tidak berhadas, raqi'an dalam keadaan ruku', watma'anna ma'ahu, dan juga bertumakninah ma'ahu, siapa si makmum, ma'ahu bersama imam. Ya, kalau di sini nih tulisannya, ketika makmum bisa mengikuti imam yang tidak hadas dalam posisi ruku dan bisa melakukan tumakninah sebelum imamnya bangun dari posisi minimal ruku gitu ya. Penjelasannya gitu doang. Saya jelaskan lagi, watma'anna ma'ahu, dan juga seorang makmum tadi bertumakninah ma'ahu bersama imam qabla irtifaihi, sebelum angkatnya imam tadi, an aqallir ruku, dari sedikitnya ruku, adrakar rok'ah, maka mendapatkan rokaat. Jadi kalau ada seorang makmum kita nih Pak, ketinggalan. Ya, makmum ketinggalan sampai nyampe di shaf, ternyata imamnya sudah nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, Allahu akbar, kita datang. Nah, kalau kita bisa mendapatkan ruku imam dan tumakninah bersama imam, kita dapat satu rakaat, nggak perlu lagi kita ngulang. Ya, tapi kalau seumpama kita nyampe itu imam udah ruku lama, dia udah mau naik, nggak bisa. Paham ya? Rakaat pertama nih Pak, rakaat pertama subuh. Ya, kasih contohnya subuh aja. Rakaat pertama subuh, ketika kita datang imam udah ruku. Kalau masih di ujung enak Pak, kita masih nemuin ujungnya imam. Wa min syarri hasidin idza hasad, Allahu akbar. Nah, kita udah nyampe nih di sini, udah siap-siap kita. Ya. Nah, enak, langsung Allahu akbar, langsung ruku. Berarti kita sempat tumakninah bersama imam. Nah, kalau begitu berarti nggak usah lagi nanti ketika kita salam, imam salam, kita nambah rokaat, nggak usah. Berarti kita dapat rokaat. Jadi rokaat kita udah dua. Rokaat pertama walaupun kelihatannya kita ngikutin imam pas dalam keadaan posisi ruku. Ya. Nah, kalau misalkan rukunya belum sampai tumakninah, artinya apa? Datang ke masjid, imam udah kondisi ruku. Kita pas lagi ngelihat karena cepat-cepat buru-buru, Allahu akbar, imam udah mau naik. Nah, ini kalau keadaan seperti ini berarti kita harus nambah rokaat. Nah, makanya kalau saya pribadi kehati-hatian, kalau imam sudah ruku saya nggak mau ikut, kecuali saya tahu betul saya datang ke dalam masjid, terus kemudian imam itu udah mau di akhir surat, ya baru dia mau ruku. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Kita pas lagi fahaddits sudah ada berdiri di situ. Nah, imam ruku baru kita bisa ikut. Karena kenapa? Kehitung dapat
rokaat. Nah, makanya lihat di sini, menemukan rokaat, tulisannya menemukan rokaat, tapi sebenarnya yang enaknya mendapatkan rokaat, terhitung mendapatkan rokaat. Siapa? Si makmum. Ya, si makmum itu mendapatkan rokaat. Artinya apa? Artinya kalau mendapatkan rokaat tersebut berarti kita nggak perlu nambah rokaat. Kecuali kalau imam sudah itidal, ittifaq ulama mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan rokaat, harus ulang lagi. Ya, harus nambah. Maksudnya nambah rokaat. Imam lagi itidal, sami Allahu liman hamidah. Rakaat pertama nih Pak, sholat subuh. Kita ikutin Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Walaupun kita ngikutin itidalnya, ngikutin sujudnya, ngikutin duduknya, sujud lagi, naik lagi, itu enggak terhitung kita dapat rakaat. Ya, jadi harus naik lagi satu lagi. Ya. Paham? Ya. Idza adrakal imama, jikalau makmum. Poin yang ketiga, idza adrakal imama, jikalau makmum mendapatkan imam fi ruku'in zaidin, pada ruku tambahan, au fir ruku'is tsanin, atau pada ruku yang kedua, min sholatil kusufaini, pada sholat kusuf atau khusuf, lam yudrikir raq'ah, maka seorang makmum tadi itu tidak terhitung mendapat rakaat. Jadi kalau kita sholat khusyuf dan kusuf, terus kemudian kita dapetin ternyata imam sudah ruku kedua, maka kita nggak dapat rakaat tadi pertama itu. Jadi harus diulang. Ya, maksudnya diulang ditambah rakaatnya. Tapi kalau masih ruku pertama masih dapat. Kalau ruku kedua nggak dapat. Ya, au fir ruku'i zaidin, atau ruku tambahan. Ruku tambahan bagaimana saat ruku tambahan tuh begini, imamnya ragu rukunya benar. Akhirnya habis sami Allahu liman hamidah dia ruku lagi. Ya. Ada begitu? Ada, bisa. Makanya kemungkinan di dalam sholat tuh banyak, Pak. Ya, kemungkinan banyak sekali. Dan kita harus pelajari itu. Kenapa? Karena bisa terjadi oleh kita. Ya, bisa terjadi, kemungkinannya bisa terjadi oleh kita. Ya, intinya poin yang ketiga adalah ketika makmum mengikuti imam pada ruku tambahan atau ruku kedua pada salat khusyuk maupun kusyuk, maka otomatis makmum tidak terhitung mendapatkan rakaat. Yang terakhir, idraku takbiratul ihram, mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Makanya kalau orang yang sholat di awal berjamaah itu, satu, dapat fadilah jamaah udah pasti, dua, dapat fadilah takbiratul ihram. Yang ketiga udah pasti dia mendapatkan rakaat tanpa diragukan. Enaknya kalau sholat jamaah kemudian ikut daripada pertama kalinya dimulai jamaah tersebut. Nah ini yang keempat, bagaimana poin keempat? Idraku takbiratil ihram, mendapatkan takbiratul ihram. Yanalul makmumu fadla takbiratil ihram, mendapatkan siapa si makmum fadla takbiratil ihram, akan keutamaan takbiratul ihram. Idza hadaraha, jikalau si makmum tadi mendapatkannya atau hadaraha, hadir ma'al imam, beserta imam, washtaghala biha ba'dahu mubasyarah. Falau ta'akhara, jikalau terlambat, ya, walau yasiran, walaupun itu hanya sebentar, fatathul fadilah, maka telah hilang fadilah itu. Wala yadurru ta'akhurun, maka tidak menjadi masalah, tidak mempengaruhi ta'akhurun, tertinggalnya siapa si makmum, yasirun, dalam waktu singkat, linahwi taswiyati sufuf awis siwak, untuk kepentingan contohnya adalah meluruskan sof atau menggunakan siwak. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana dikatakan dalam kitab Safwatuz Zubat, wal fadlu fi takbiratil ihrami bistighali aqibal imami. Wal fadlu, dan keutamaan fi takbiratul ihrami, pada takbiratul ihram, bistighali aqibal imami,
ya bisa diperoleh dengan melakukan takbir setelah imam. Yaitu jadi kalau mau dapat takbiratul ihram, fadilahnya adalah dari awal. Ya, walaupun tadi si makmum itu harus meluruskan shaf dulu, habis meluruskan shaf, dia lihat ada minyak wangi, dia pakai minyak wangi, habis pakai minyak wangi dia pakai siwak. Walaupun keperluan begitu tetap dia dapat. Kan dia agak belakangan dikit Pak ya, agak munduran dikit setelah imam berarti kalau gitu waktunya. Imam mau udah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini sebelum takbiratul ihram, ya sunnah nih. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Tadi tuh bacaan wirdul latif. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surat An-Nas. Habis itu baru nih niat dalam hati. Allahu Akbar. Imam udah pasti duluan. Pertanyaannya makmum ada dua keadaannya. Ada yang satu langsung ngikutin bener, imam habis setelah Allahu Akbar makmum langsung melanjutin Allahu Akbar langsung. Ada yang makmum sibuk dulu, sibuk sebentar. Sibuk sebentarnya buat apa? Buat bersiwak, ya, apa dia beresin baju, ya, apa dia gelar sajadah. Apakah begitu masih dapat fadilah takbiratul ihram? Kata ulama masih dapat. Selama ya kesibukan atau keperluannya itu untuk ngurusin masalah sholat. Ya, kalau misalkan di luar itu nggak dapat. Ya, misalkan imam udah al-fatihah, kita baru datang. Imam lagi saktah tadi tuh, nunggu jeda antara al-fatihah dan surah. Kita baru datang, otomatis kita nggak dapat fadilah takbiratul ihram, keutamaan takbiratul ihram. Nah, keutamaan takbiratul ihram ini ada catatannya Pak, pahalanya. Ya, karena sunnah. Ya, pahalanya ada catatannya. Makanya orang yang sholat bareng jamaah, dia dari awal dia dapat banyak sekali. Kesunahan itu dia dapat banyak sekali. Ya, banyak yang dia dapat, cuman mungkin dia nggak paham bahwasanya dia itu cuman paham dia dapat jamaah di awal waktu saja, gitu aja. Padahal banyak sekali. Ya, jadi idraku takbiratul ihram. Jadi ada 3 nih pembahasan ini. 1, mendapatkan rokaat. 2, mendapatkan fadilah jamaah. Ya, batasannya paling akhir di situ. Ketika imam udah mau salam. Kalau imam sudah salam mengucapkan salam pertama assalamualaikum, maka otomatis kita tidak bisa mendapatkan jamaah. Terus bagaimana sholatnya? Terhitung sendiri. Si tadi makmum tadi ini terhitung sendiri. Makanya harus pakai ilmu. Segalanya harus pakai ilmu. Dengan ilmu hidup ini akan menjadi terarah. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Ilmu, kalau dengan ilmu kita tahu, oh kalau begitu imam udah assalamualaikum, mendingan kita cari jamaah lain, kalau enggak nepok. Ya, kalau enggak begitu kan kita main asal aja. Menurut pandangan kita lagi jamaah, padahal secara hitungan ilmu syariah kita lagi sendiri itu. Ya, 1 tadi mendapatkan rokaat, 2 mendapatkan jamaah, 3 mendapatkan fadilatul takbiratul ihram. Nah, 3 itu aja. Saya rasa mungkin ada yang mau tanya, 15 menit lah sampai setengah 7. Mungkin jamaah ada yang mau tanya, yang kurang paham dan yang belum paham, silakan saya buka bagi para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulhu.
Ya, panduan hukum. Nih, baca surah tambahan. Ini buat sekedar maklumat ilmu aja. Ya, dalam ilmu fikih baca satu surah full itu lebih afdol ketimbang baca sepenggal. Ya, sepenggal surah, sepenggal ayat. Kita ambil ayat Ali Imran, kita ambil ayat sebenarnya ini lihat dari afdoliyah. Ya, cuman kan sekarang permasalahannya adalah rata-rata masjid kita alhamdulillah orang hufat, ya, atau hamil Quran, hamlatul Quran, orang yang hafal Quran. Maka kemudian menerapkan atau aplikatifnya adalah ketika sholat maka diulang, seakan-akan mengulang, membantu murojaah mengulang itu. Nah, tapi secara dasar, ya, yang paling afdol adalah membaca satu surah full. Yang paling afdol. Kalau misalkan baca tabarok, rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah, itu afdol juga sama. Yang penting dalam satu sholat membaca satu surah full, itu pertama. Kedua adalah rakaat pertama harus lebih banyak ayatnya ketimbang rakaat kedua. Ya, ini panduannya nih. Misalkan kalau imam mau baca sepenggalan ayat, maka rakaat pertama taruhlah 5 ayat. Rakaat kedua harus 4. Gitu ya. Jadi sepenggalan. Tapi kalau misalkan ngambil surat, berarti rakaat pertama suratnya lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Kalau pertama ambil dia surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka rakaat kedua diambil misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jangan sampai keder. Ya, kedernya gimana? Pertama inna anzalna, yang kedua Iqra. Ya, tapi bukan berarti ini salah nih. Bukan berarti ini salah. Pahamin ini baik-baik. Lebih afdol adalah rakaat pertama lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Nah, itu tingkatannya, Pak. Ya, bagaimana terus kemudian, ya, pernah ada satu sahabat Nabi yang diadukan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam riwayat hadis Muslim itu, bahwa ketika sahabat Nabi ke satu tempat, biwadin, ke tempat satu lembah, dia dapatkan bahwa di situ ada orang yang selalu membaca suratul Ikhlas, ya. Kemudian diadukan ke Nabi. Nah, terus kemudian Nabi bertanya kepada sahabat tadi yang selalu ketika sholatnya membaca suratul Ikhlas, kenapa kau selalu membaca suratul Ikhlas? Dijawab, ya, karena di dalamnya adalah sifatur Rahman, ya, terdapat sifat-sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ya, karena kecintaan kau kepada suratul Ikhlas tadi itu, maka tadkhulul jannah, maka itu yang membuatmu menjadi masuk surga. Sebenarnya surah itu nggak ada masalah, Pak. Ya. Nah, kalau fi'liyah banyak itu, fi'liyah yang dijelaskan oleh Nabi SAW atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salat itu makanya ada satu imam, ini pengarang Wirdul Latif nih, ya, pengarang Wirdul Latif ini beliau kan mujaddid abad ke-10. Ya, 10 apa 12 saya lupa. Ya, Wirdul Latif ini yang ngarang kitab banyak, Pak. Sabilul Iddikar, Nasoiuddiniyah, ya, bukan ngarang zikir doang, bukan. Bapak lihat Qutbil Irsyad wa Ghathul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Rotibul Haddad, beliau juga yang karang. Beliau karang kitab banyak. Sabilul Iddikar, terus kemudian Sulukul Murid, Nasoihuddiniyah, Risalatul Muawanah, banyak sekali. Nah, beliau bikin, ya, patokan-patokan, misalkan sholat isya ini buat umum aja nih, yang imam yang nggak hafal Quran, ya, apalnya cuma surat dari Ad-Duha sampai Al-Ikhlas, beliau bikin. Saya ada, kebetulan fotonya ada, nanti kalau mau saya share, ya, itu beliau bikin. Hari Rebo sholat subuh bacanya apa? Hari Rebo sholat maghrib bacanya apa? Hari Rebo sholat isya bacanya apa? Hari Kemis sholat subuh, pokoknya sholat yang jahar, khusus sholat yang jahar. Jadi baca suratnya apa? Misalkan hari Rebo, sini saya bacakan nih.
Bentar. Jadi itu untuk panduan, ya, bisa untuk panduan, ya, karena itu adalah hadis fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian akhirnya sama beliau dipatenkan, bukan beliau adakan, beliau patenkan, kemudian itu bisa menjadi patokan imam rawatib untuk memimpin sholat jamaah, gitu ya, cukup. Iya memang apalnya begitu aja Pak, ya. Hah? Iya fadilah itu tadi yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Memang bagusnya, afdolnya adalah kalau kita nggak hafal apa-apa, maghrib itu adalah kuliah dengan kulhu, gitu ya, kuliah dengan kulhu. Memang benar. Ya, kalau kita tidak hafal ya yang lainnya, tapi tidak harus selalu kuliah dengan kulhu, maksudnya gitu. Cuman afdolnya kuliah dengan kulhu. Ya, jadi kalau dikatakan begitu, kadang kita juga banyak sekali yang kita nggak bisa nggak bisa paksakan kepada orang, karena orang tersebut bukan berarti nggak ngerti, ya, bukan berarti juga nggak paham, tapi mungkin orang itu apal itu saja, atau mungkin memang dia ingin ngambil fadilah itu. Sholat maghrib kebanyakan adalah kuliah dengan kulhu, gitu. Tapi tadi runtutan afdoliyahnya ingat ya Pak, satu adalah membaca surat penuh, ya. Yang kedua adalah membaca apa tadi? Yang rakaat pertama lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Kalau mau ngambil penggalan ayat, berarti rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 4 ayat. Itu aja, ya. Jadi kalau masalah nas yang aslinya adalah fi'liyah, memang ada hadis Nabi SAW, hadis secara fi'liyah bahwasanya Nabi itu membaca di dalam waktu maghrib, ketika mengimami di waktu maghrib itu membaca kuliah dengan kulhu. Itu memang ada Pak. Nih saya bacakan ya. Hari Jumat berarti malam Sabtu, maghrib Al-Kafirun wal Ikhlas. Rakaat pertama Kafirun, kedua adalah Al-Ikhlas. Isya Alam Nasroh dan An-Nasr. Ya, subuh Al-A'la dan Al-Ghosyiyah. Sabtu berarti hari Sabtu, malam Minggu, ya. Al-Falaq dan An-Nas. Isya Ad-Duha Alam Nasroh. Subuh At-Takwir dan Al-Infitor. Ahad, ya, hari Ahad maghribnya adalah Al-Fil dan Al-Quraisy, ya, Quraisy. Isya Atin dan Al-Qadar. Terus kemudian subuhnya Al-Buruj dan At-Tariq. Ya, Itsnin, hari Senin Al-Kafirun dan Al-Ikhlas lagi. Ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas lagi. Kemudian isyanya Zalzalah dan At-Takatsur. Kemudian subuhnya Al-Fajr dengan Al-Balad. Salus itu Selasa berarti. Selasa maghribnya Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Isyanya Al-Qari'ah dan At-Takatsur. Subuhnya Asy-Syamsu dan Alam Nasroh. Asy-Syamsu wadduhaha wasyamsi wadduhaha. Rebo juga sama, maghribnya Al-Falaq dan An-Nas. Isyanya Al-Fil dan Quraisy. Subuhnya Lam Yakunil Ladzi Al-Bayyinah dan Al-Zalzalah. Kemis maghribnya Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Isyanya Alam Nasroh dan Al-Asr. Subuhnya Al-Lail dan Ad-Duha, wal-laili idza yaghsha, terus wad-duha, gitu. Nah ini hadis fi'liyah sebenarnya, ya. Jadi banyak memang yang fadilah baca maghrib itu adalah kuliah dengan kulhu, ya, Al-Ikhlas. Itu. Ada lagi Pak? Ntar saya share nih di grup, Share di grup jamaah. Waalaikumsalam.
Nggak dapat. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya? Jadi pada saat imam sudah ruku. Tapi saya dari makmum itu nggak dapat menyempurnakan kata-katanya itu. Harus sempurna kata-katanya itu. Enggak, saya mau tanya, iya, ulamanya siapa ulamanya? Iya, enggak kan ulama itu saya bukan kelas ulama. Ulama tuh kayak ini nih. Misalkan Imam Ibnu Hajar, Imam Romli itu ulama. Kalau kita bukan ulama, bukan, baru, ya. Iya, jauh. Nih, jauh Pak. Nih, saya terangkan dikit. Maaf ya, maksudnya biar supaya kebuka kita nih ya. Saya dapat kitab lain nih. Wa in syi'ta qulta, jikalau kau berkehendak maka katakanlah, al mubtadi'u, orang pemula, huwa man lam yaqdir ala taswiril mas'alah. Pemula adalah orang yang tidak bisa menggambarkan satu permasalahan. Pemula. Ya. Wal mutawassit, adapun yang tengah-tengah, huwa, dia adalah man, orang, qaddara ala taswiril mas'alah walam yuqaddir ala iqamatid dalil alaiha. Yang tengah-tengah adalah ngerti dia masalahnya apa, tapi dia nggak bisa ngambil dalil dari mana itu tengah-tengah. Wal muntahi, ya, orang yang agak tinggian dikit, huwa man qaddara masalah, bisa nyimpulkan masalah, menggambarkan masalah yang sesungguhnya bagaimana. Maksudnya ini kan masalah nih, fikih ini banyak masalah. Ya, wa qaddara ala iqamatid dalil alaiha, bisa dia ngambil dalil, itu muntahi. Wa man qaddara ala tarjihil aqwal, udah bisa ngambil dalil, kayak tadi contoh, perkataan Imam Romli, kalau begitu yang penting kita jangan sampai keluar salam imam. Itu dalil, Pak. Bukan berarti dalil itu harus langsung ke Quran dan Sunnah. Makanya saya bilang, kalau orang yang ngomong ke Quran dan Sunnah terus, ya, itu kita bingung. Ayo mau kemana? Emang ini bukan ke Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah. Lah emang siapa yang kita keluar jauh-jauh? Kita dari tadi di Quran dan Sunnah mulu ini, nggak pernah keluar kita, iya kan? Nah, orang yang tadi yang dibilang, yang di atas muntahi itu adalah tarjihil aqwal. Dia bisa pilih mana kaul yang paling rojih, yang paling kuat, ya. Fahuwal mujtahidul fatwa kal Imamun Nawawi. Ini baru ulama. Seperti mujtahid fatwa, yaitu Imam Nawawi, Imam Ghazali, itu mujtahid fatwa. Kalau kita mah masih apa tadi? Masih pemula, jauh. Nah, makanya begini, ya. Boleh sekarang kita katakan bahwa ulama secara garisnya gampangnya begini. Orang ngerti agama disebut ulama, iya. Ya, tapi jangan lupa bahwa alim dengan ulama lain. Ya, orang alim ngerti, ulama lain juga. Kalau ulama kan isim jamak sebenarnya, ya, jamak dari alim, ya. Tapi kalau misalkan kita lihat semua sekarang ini, kadang yang menyangka depannya ustadz itu juga nggak ngerti tentang ilmu-ilmu begini. Cuman hanya bisa mungkin tausiah, mungkin ceramah, dapatnya dari katanya, atau enggak dari Syekh Googly bin YouTubi, ya, itu banyak begitu, ya. Mohon maaf ini, ya, bahkan sampai sekarang itu kita pun kalau mau hafal Quran pun juga hati-hati. Saya ingetin, ya, itu juga jangan cari guru yang sembarangan, cari guru yang benar, yang banyak sanadnya, yang ada sanadnya. Nah, ini dalam perkara ini begini, malah kalau kita sebagai makmum, kita egois terus Al-Fatihah terus, imam udah ruku, bahkan imam tidak lagi, terus imam udah mau sujud, kita masih terus, ya, bersikukuh kita ingin sempurnakan Al-Fatihah kita, batal sholat kita.
Itu yang benar gitu. Jadi kalau kita nemukan jamaah, kita datang, kemudian imam udah mau ruku, ya kita langsung ruku. Buktinya tadi, orang paling minimumnya dapat rokaat adalah apa? Orang yang datang kemudian dia dapatkan imam itu ruku, kemudian si makmum ikut kepada imam, watma'anna ma'ahu, dan ikut ruku dan tumakninah bersama imam, maka dia dapat rokaat. Artinya apa? Artinya si makmum tadi nggak sempat baca suratul Fatihah. Logika dong. Berarti makmum itu nggak sempat baca suratul Fatihah, karena ketika dia nyampe, dia ngeliat imam, wa min syarri hasidin idza hasad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, langsung ruku. Nggak sempat dia baca suratul Fatihah. Bagaimana itu? Nah, disinilah perdebatan ulama. Nah, makanya kita nih yang sering nyampein ini perdebatan ulama. Ulama apa? Ulama yang sesungguhnya, maksudnya gitu. Nah, bukan ulama-ulama yang cuman hanya ustadz, bukan. Ini ulama yang sesungguhnya, yang ngerti masalah ini. Terjadi perdebatan ulama. Tadi orang ulama yang mengatakan dapat dia rokaah. Kenapa? Karena dia masih mendapatkan ruku. Nah, ulama yang nggak setuju mengatakan beginilah, kalau dia dapetin ruku, tapi kan dia nggak dapetin suratul Fatihah. Sedangkan Fatihah adalah bagian rukun, nggak bisa. Nah, itu pendapat ulama yang mengatakan harus minimal mendapatkan berdiri. Kalau udah ruku, maka harus naik nambah rokaat. Beda pendapat. Gitu aja. Beda pendapat. Jadi pendapat yang si A mengatakan begini, pendapat yang B mengatakan begini. Nah, sekarang kita tinggal pilih, ya. Tapi yang terpenting adalah begini. Kalau pendapat si A tadi, kalau misalkan pendapat ulama yang sebelah kiri mengatakan kalau misalkan imam sudah ruku, kita makmum langsung ruku, yang penting dapat ruku imam dan tumakninah bersama imam, walaupun nggak baca suratul Fatihah, itu sudah seakan-akan baca suratul Fatihah, karena Fatihah ditanggung oleh imam. Itu kalau jamaah gitu. Ini kata pendapat A. Kalau kata pendapat ulama yang sebelah B ini, sebelah kanan, bilang apa? Oh, nggak bisa. Al-Fatihah itu kalau berjamaah maupun sendiri tetap harus wajib baca. Nah, sekarang tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Gitu. Ini belum 4 madhab, belum, masih 1 madhab ini, Syafi'i doang ini. Iya, jangan mikir-mikir 4 madhab. Iya, jangan mikir-mikir 4 madhab. Jadi ini baru 1 madhab Imam Syafi'i. Udah berbeda pendapat begini. Nah, makanya kita jangan mikir panjangan madhab ini, imam itu. Ini masih 1 madhab. Sekarang tinggal pilih. Tadi saya katakan, kalau saya ngambilnya adalah kalau imam sudah ruku, saya mendingan diem. Maksudnya apa? Tunggu imam nanti naiklah lagi gitu. Karena kalau saya ngambil berarti pendapat yang B. Nah, silakan ambil. Semuanya sama-sama betul, dua-duanya sama-sama betul karena ijtihad. Ya, karena ini adalah bab masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu apa? Bab yang tidak ada langsung ngambil dalil hadis, nggak ada. Karena ini detail sudah, tafsili, detail. Yang detail itu, yang rinci itu nggak mungkin dijelaskan oleh Nabi. Nabi nggak mungkin ngejelasin rinci. Kalau gitu Nabi nggak cukup, ya, diutus 23 tahun. Harus ratusan tahun kalau mau dijelaskannya rinci. Nah, oleh karenanya ulama menjelaskanlah, gitu ya. Karena terjadi masalah ini, itu, gitu ya. Kayak contoh tadi salam. Coba Ustadz carikan dalilnya Ustadz, bahwa seandainya salam pertama kita dapat, maka kita dapat jamaah. Cari sampai ubanan, nggak ada. Nggak ada. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Lain kalau masalah usul, masalah misalkan pokok, ya, masalah pokok lain, masalah ijtihadiyah, gitu. Paham ya? Jadi tinggal pilih aja, Ustaz. Jadi malah kalau saumpama si makmum tadi tetap kukuh baca Al-Fatihah, terus kemudian dia ketinggalan si imamnya, batal sholatnya. Hati-hati kalau berjamaah, jangan suka egois. Ya, ikutin imamnya, gitu. Nah, itu namanya baru ulama.
Maksudnya ini nih perkataan ulama. Kalau kita kan hanya menyampaikan aja, mubalik aja, menyampaikan apa yang telah ulama sudah rincikan. Jadi permasalahan kalau dipikir-pikir semuanya udah dibahas ulama, udah tinggal kitanya belajar, kan gitu. Tinggal kitanya belajar, sudah dibahas semuanya selesai. Ya, jadi jangan di ini lagi, tinggal kitanya belajar sekarang yang banyak, gitu. Ya. Bapak-bapak yang saya muliakan, saya sedikit bentar saya minta waktu 5 menit ya. Ini kebetulan begini ya, saya mau umumkan dikit, infokan dikit. Saya kebetulan ada agenda mau ziarah. Memang ziarahnya ini khusus buat apa namanya daerah saya ya, ziarah ke daerah Pamijahan ya. Mungkin bagi jamaah, saya cuma hanya menginfokan dan menawarkan kepada para jamaah. Mungkin bagi jamaah yang mau ikut, silakan ya. Jadi waktunya tanggal 2-3 Oktober Sabtu Minggu jam setengah 8 apa jam 8 berangkat dari Masjid Al-Wiqoyah. Ya, kebetulan saya jadi pembimbingnya. Jadi maksudnya kalau kita harus bikin rencana dari awal mungkin lama ya, menggodoknya lama, tapi ini pas kebetulan udah ada panitianya di sana Haji Edi. Nah itu terus kemudian udah lama sebenarnya dia telepon saya, dibilang Ustaz saya minta tolong untuk antum jadi pembimbing kita. Sekarang udah ada yang daftar kurang lebih 45 orang ya, di orang warga sana, warga sekitar Al-Wiqoyah itu, Al-Wiqoyah. Nah mungkin dari jamaah Janatin ini Cilandak ada yang mau ikut daftar, silakan. Ya, jadi daftarnya itu paling lambat tanggal, sekarang tanggal berapa? Tanggal 4, berarti pertengahan bulan. Tanggal 15 atau sampai 20 itu paling lambat gitu ya. Biayanya 450.000, udah beserta penginapan, udah beserta makan 6 kali, makan 6 kali. Jadi tinggal duduk manis pakai bis yang seatnya 22. Nah terus kemudian rutenya itu 5. 1 Makom Karawang Syekh Kuro. Yang kedua Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ketiga Panjalu. Panjalu dulu. Panjalu, habis itu Pamijahan. Di Pamijahan baru nginep di situ. Jadi Pamijahan nanti paginya baru ziarah. Ya, terus terakhir Garut. Garut Sunan Rohmat ya, Sunan Rohmat itu Garut, habis itu baru mandi air panas, ada wisatanya ya di Kawah Derajat gitu. Nah, pulang insyaallah nyampe malam Senin. Insyaallah nyampe malam Senin. 450.000 silakan yang mau. Saya kemarin udah minta bantuan sama Pak Slameto untuk share di grup, tapi ternyata PDF-nya nggak bisa dibuka sama beliau. Iya. Ya maksudnya siapa aja ini yang mau, mumpung ada gitu, maksudnya mumpung ada barengan, karena saya diperkenankan sama panitia, silakan Ustaz kalau mau jamaah luar mau ikut silakan gitu. Jadi tidak untuk khusus jamaah sana aja, silakan tawarkan yang mau. Nah saya tawarkan saja gitu ya, nanti kalau yang mau silakan bisa daftar, nanti ke saya aja langsung ya, nanti atau nanti ke Pak Slameto juga bisa gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Siapa yang mau ikut ziarah ya, ziarah makam para aulia, para wali ya, sekaligus juga memang ini sudah lama kita kadung PPKM ini ya, PPKM udah lama, mungkin nggak ya diem aja di rumah. Jadi biar supaya sekalian keluar, sekalian ada ibadahnya, ada wisatanya juga gitu ya. 450.000 berangkatnya tanggal 2 dan 3 Oktober, berarti masih sebulan lagi. Cuman pendaftaran dan pembayaran paling lambat tanggal 15 sampai 20, karena kita harus pastikan bahwasanya nanti jangan sampai tempat duduknya kurang di bis ya. Dan juga kalau dadakan atau udah mepet-mepet kan kita nggak bisa, misalkan tambahannya cuma 2 orang, ternyata ini cuma hanya 1 bis saja, kita tambah 2 bis kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang panitia harus diinikan juga. Kalau saya sih cuman hanya jadi ini aja Pak, jadi pembimbing aja, gitu aja. Sebenarnya cuman saya dikasih
ini keleluasaan sama panitia, Ustaz, kalau ada jamaah Ustaz yang mau ikut silakan gitu. Ya udah saya tawarkan aja ke jamaah yang emang taklim saya gitu. Ya itu aja Pak ya. Ya, jadi nanti kalau yang mau ikut atau mau tanya-tanya silakan boleh tanya ke saya, biar tanya ke Pak Slamet Tok. Nanti saya kirim, udah ada terdaftar ini semuanya, schedule-nya sudah rapih, sudah terdaftar semua. Ya itu aja. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Udah? Cukup? Ya, saya kira begitu aja ya kajian kita. Nanti kita lanjutkan lagi di Sabtu subuh yang akan datang. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah berkahkan kita semua. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang maslahat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bihaqqi man unzila fi suratul Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma barik lana fi bukurina wa barik lana fi amwalina wa auladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatat fa anta raja ilahi wa sayyidi fa farriq alami mal jayshi in rama bi ghalat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.